Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis yaitu yang pertama terkait dengan volume. Volume semen dapat diamati dan dapat diukur secara langsung dengan melihat tabung berskala atau tabung Eppendorf. Uji ini bertujuan untuk mengetahui berapa volume yang dapat didapat pada satu kali penampungan. Volume semen segar sapi berkisar 2 ml sampai 5 ml. Jika menggunakan straw, biasanya volumenya yaitu 0,25 ml. Volume semen dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, di antaranya dari bangsa atau spesies, pakan, pola pemeliharaan, dan juga dari umur. Pengamatan kedua yaitu terkait dengan warna semen. Warna semen dapat diamati secara langsung pada tabung berskala. Semen yang berada dalam keadaan normal berwarna putih kekuningan atau putih susu. Warna semen dipengaruhi dengan adanya riboflavin di dalam sperma. Selanjutnya yaitu bau semen. Semen normal memiliki bau yang khas yaitu amis. Pengujian bau semen ini dengan cara semen yang sudah ditampung didekatkan ke hidung untuk dibaui. Semen yang sudah busuk diakibatkan karena sudah tercampur oleh nanah yang disebabkan adanya infeksi pada organ reproduksi jantan. Tujuan uji ini yaitu mengetahui mana semen yang normal. Selanjutnya terkait dengan konsistensi semen. Penilaian konsistensi semen dapat kita amati dengan cara memiringkan tabung dengan sudut 45 derajat. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsistensi semen ini ada dalam kondisi yang cair ataupun berada dalam kondisi yang kental. Konsistensi sangat berkolerasi dengan konsentrasi spermatozoa. Jika semen yang kita amati dalam keadaan yang kental, maka kolerasi terkait dengan konsentrasi spermanya akan sangat tinggi. Begitupun dengan keadaan semen yang cair, maka kolerasi terkait dengan konsentrasi spermanya akan sangat rendah. Konsistensi semen yang sedang sampai baik yaitu agak kental sampai kental. Jika terdapat semen yang cair, maka semen tersebut adalah buruk. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsistensi yaitu frekuensi ejakulasi dan pakan yang diberikan. Pengamatan yang terakhir yaitu terkait dengan pH atau derajat keasaman pH. Derajat keasaman pH semen yang normal berada dalam kondisi netral yaitu 6,8 sampai 7,2. Untuk penilaian pH yaitu dengan cara mengamati menggunakan indikator pH. Caranya yaitu siapkan indikator pH-nya lalu teteskan semen menggunakan pipet pada indikator pH. Setelah itu amati perubahan warnanya. Kemudian samakan dengan tabel yang ada di indikator pH-nya. Jika sudah sampai tahap tersebut, maka dapat mengetahui berapa pH semen yang diamati. Uji motilitas. Pada uji motilitas terbagi menjadi dua, yaitu uji motilitas pergerakan massa dan uji motilitas individu. Pada uji motilitas pergerakan massa bertujuan untuk mengetahui besarnya gelombang, banyaknya pergerakan, warna yang ditimbulkan, dan keaktifan dari pergerakan massa spermatozoa. Pada uji pergerakan massa spermatozoa dilakukan dengan menetasi kaca objek tanpa cover glass dengan semen sebanyak 1 tetes, lalu diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Kriteria penilaian motilitas gerak massa antara lain sangat baik dengan nilai positif 3 jika terlihat adanya gelombang besar, banayak, gelap, tebal, dan aktif seperti gumalan awan warna hitam yang dekat dengan waktu hujan yang bergerak cepat berpindah-pindah tempat. Baik dengan nilai positif 2
Jika terdapat gelombang kecil tipis, jarang, kurang jelas, dan bergerak lambat, kurang baik jika nilai positif 1. Jika tidak terlihat adanya gelombang tetapi yang terlihat adalah gerakan-gerakan individual aktif progresif. Ternilai buruk jika hanya sedikit gerakan-gerakan individual. Spermatozoa yang mati atau sehat akan nampak bergerak maju ke depan, sedangkan spermatozoa yang diam, mundur, bergerak melingkar, dan bergerak di tempat dianggap mati atau abnormal. Pada hasil analisis motilitas, massa pada video praktikum adalah sangat baik dengan nilai positif 3 karena terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif bergerak pada spermatozoanya. Selanjutnya adalah uji motilitas individu. Pada uji motilitas individu bertujuan untuk mengetahui presentasi pergerakan progresif dari spermatozoa. Pada uji motilitas individu dilakukan dengan menetesi kaca objek dengan semen sebanyak 1 tetes lalu ditutup dengan cover glass. Kemudian diamati presentase spermatozoa yang bergerak progresif dengan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Standar minimum motilitas individu pada spermatozoa sapi menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI yaitu minimal 40%. Kriteria motilitas individu antara lain yaitu 0% jika spermatozoa immotil atau tidak bergerak, 50% jika spermatozoa bergerak melingkar, kurang dari 50% jika spermatozoa bergerak progresif dan tidak bergelombang, 50% sampai 80% jika spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan gerakan massa, 90% jika gerakan spermatozoa progresif yang gesit dan membentuk gelombang, 100% jika gerak spermatozoa sangat progresif dan gelombangnya sangat cepat. Hasil analisis motilitas individu pada video praktikum adalah 100% karena spermatozoanya bergerak secara progresif dan gelombangnya sangat cepat. Hal ini menandakan bahwa spermatozoa pada video praktikum memenuhi standar minimum sebesar 40% menurut SNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safira Aulia Rahma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji konsentrasi. Uji konsentrasi bertujuan untuk mengetahui persentase dari spermatozoa yang juga dapat digunakan sebagai penentu kualitas sperma serta dapat digunakan untuk menentukan tingkat pengeceran. Uji konsentrasi dimulai dengan memasangkan hemositometer ke switch, kemudian mengambil semen dan eosin sampai ke angka 0,5 dan untuk eosin sampai ke angka 101. Setelah itu, pada salah satu bagian hemositometer ditutup menggunakan jari, lalu switchnya dapat ditarik. Selanjutnya, kedua ujungnya dapat ditutup menggunakan jari, lalu dihomogenikan dengan membentuk angka 8 selama 2-3 menit. Selanjutnya, cairan tersebut ditetesi ke bilik angka yang sudah tertutup oleh cover glass, lalu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pada saat melakukan pengamatan di bilik angka tersebut, kita harus mengamati pada 5 pandang sisi, yaitu pada sisi kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, dan juga tengah. Dan juga pada saat melakukan pengamatan tersebut, kita harus menghitung sperma yang terlihat pada kotak tersebut menggunakan hand counter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus konsentrasi. Sebelumnya, standar konsentrasi sperma pada sapi adalah 1000 kali 10⁻6 sampai 2000 kali 10⁻6 per mili sel sperma. Rumus konsentrasi sendiri adalah jumlah sperma di 5 kotak dikali 10⁻7. Jika saya memiliki data sebanyak 200 sperma pada 5 kotak, maka ditulis 200
dikali 10 pangkat 7. Maka hasilnya adalah 2000 dikali 10 pangkat 6 per mili. Artinya, data tersebut memenuhi standar SNI konsentrasi sperma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji mortalitas. Uji mortalitas sendiri bertujuan untuk mengetahui persentase spermatozoa yang motil atau mati. Pada uji mortalitas dilakukan dengan menambahkan 1 tetes semen dan juga 1 tetes ausin pada kaca objek menggunakan 5 tetes. Selanjutnya campuran tersebut dihomogenkan lalu dibuat goresan pada kaca objek yang lain sehingga membentuk goresan sepanjang kaca objek. Selanjutnya, goresan tersebut diamati menggunakan mikroskop pada perbesaran 400 kali. Pada spermatozoa yang telah mati ditandai dengan kepalanya berwarna merah karena pada kepala tersebut telah mengalami kerusakan sehingga eosin mudah masuk, seperti pada gambar di atas ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus mortalitas. Rumus mortalitas sama dengan jumlah sperma yang mati dibagi jumlah total sperma dikali 100%. Jika saya memiliki data jumlah sperma mati adalah 10, dari total spermanya 100, maka 10 per 100 dikali 100%, hasilnya adalah 10%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji abnormalitas. Uji abnormalitas bertujuan untuk mengetahui persentase dari spermatozoa yang abnormal atau spermatozoa yang tidak normal atau tidak sehat. Uji abnormalitas dilakukan dengan meletakkan 3 kaca objek pada telapak tangan, kemudian menambahkan 1 tetes semen dan 1 tetes ausin pada salah satu kaca objek. Selanjutnya, cairan tersebut dihomogenkan lalu dibuat goresan pada kaca objek yang lain. Selanjutnya, goresan pada kaca objek tersebut difiksasi menggunakan pengisian. Setelah itu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Yang termasuk spermatozoa abnormalitas adalah spermatozoa yang berkepala kecil atau berkepala besar, kepalanya tidak berkembang, lehernya bercabang 2, lehernya pipih, ekornya patah, atau hanya kepalanya saja seperti pada gambar di sini. Saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan abnormalitas pada sperma. Standar abnormalitas sperma pada sapi yaitu minimum 20%. Rumus abnormalitas yaitu jumlah sperma yang abnormal dibagi total sperma dikali 100%. Jika saya memiliki data sperma yang abnormal adalah 30, dari total spermanya 100, maka ditulis 30 per 100 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 30%. Artinya data tersebut memenuhi standar abnormalitas sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat menyimpulkan pada uji kualitas semen yang terdiri dari uji makroskopis dan uji mikroskopis. Pada uji makroskopis yang merupakan uji terkait dengan volume, warna, bau, konsistensi, dan pH. Sedangkan pada uji mikroskopis yang dinilai adalah motilitas pergerakan massa, motilitas individu, viabilitas, dan abnormalitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.